Bapak Ibu Saudara, sengaja kita baca beberapa ayat, 2 ayat, agar supaya 2 ayat setengah ini, 3 ayat hampir, agar supaya selesai kajian kita daripada juz 2. Tersisa kajian kita 28 juz lagi. Insyaallah, moga umur kita nyampe. Andai enggak nyampe khatam kitab ini, umur kita khatam, moga balasannya surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru 2 juz yang kita baca, masih tinggal 28 juz lagi. Begitu, masih banyak ya, masih banyak. Begitu, jangan dicari hatam lah, begitu lama gitu. Yang penting kita ngaji aja ya, begitu. Saudara sekalian, pertemuan sebelumnya dijelaskan bagaimana ada seorang penguasa zalim namanya Jalut. Jalut itu penguasa yang zalim, jadi menguasai hak-hak daripada penduduk Bani Israel. Luar biasa, kekayaan alam yang ada dikuasai, diberikan kepada konco-konconya oleh Jalut. Sampailah kemudian itu Bani Israel kebingungan, bagaimana ini? Maka kemudian minta ada raja, dan sudah menjadi kebiasaan dalam Bani Israel ketatanegaraannya yang menjadi DPR kiai. Kiai bagiannya nasihatin raja, raja bagiannya ngurusin rakyat. Jadi rakyat diurus oleh raja, raja diurus oleh ulama. Dan memang itulah aturan yang benarnya. Sebab fasadul umara bi fasadil ulama, wa fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Jadi rusaknya rakyat itu disebabkan karena rusaknya daripada penguasa, dan rusaknya penguasa itu disebabkan oleh rusaknya ulama, anggota-anggota legislatifnya yang memproduk undang-undangnya sebagai yang dewan mengasih masukan dan pertimbangan pada penguasa, begitu. Oleh karena itu muncullah namanya Raja Talut, yang kurang disukai Raja Talut ini oleh Bani Israel. Kurang suka dengan Raja Talut karena tidak terbiasa, muncul daripada keturunan Bunyamin. Yang lain itu dari keturunan Yahuda, dari 12 anaknya Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, ada Yahuda, ada Ladin, ada Lawi, ada Bunyamin, ada Yusuf. Ini anak-anak Nabi Yakub. Kurang mau dia ama Talut, tapi kemudian dijelaskan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menerima dengan Talut. Talut memimpin perang. Kemarin sudah sedikit, kita harus disambungin sampai pada akhirnya dengan berbagai macam uji coba daripada Raja Talut. Dari sekian ratus ribu dipilih lagi, sampailah suruh nyeberangin sungai sampai tersisa 313 tentara yang setia. Yang lainnya pada goyang, begitu, tinggal 313. Pada akhirnya melawan daripada Jalut, Talut, tidak ada yang berani ditantang oleh Jalut.
pada kurang mau maju, sampailah pada akhirnya Nabi Daud yang masih bocah akhirnya maju untuk melawan Talut dengan senjata ketepel, yang akhirnya Jalut mati, tewas, tumbang di tangan Nabi Daud, bala tentara daripada Talut, dengan perjanjian bila menang maka harta kerajaan dibagi dua dan dikawinkan sama anaknya. Bagaimana? Ya siap. Maka kemudian menanglah Nabi Daud mengalahkan Jalut. Akhirnya Daud mendapatkan kekuasaan separuh dari kekuasaan yang ada, dibelah dua. Begitu. Sampailah pada akhirnya Raja Talut meninggal dunia dan seluruh kekuasaan kerajaan itu milik Nabi Daud sempurna. Inilah makna wa atahullahul mulka ayil kamil. Allah berikan kepada Daud bin Isha kerajaan, kekuasaan untuk kerajaan yang sempurna. Kenapa yang sempurna? Karena tadinya separuh kerajaan itu setelah mengalahkan daripada Jalut 7 tahun setelah kematian daripada Talut, maka seluruh kekuasaan itu dilimpahkan kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud alaihi salam memiliki kekuasaan penuh merajai Bani Israel, timurnya Baitul Maqdis sampai baratnya, semuanya di bawah kepemimpinan raja yang namanya Daud. Orang Nasrani menyebutnya David. David, begitu, David dia. David itu Daud. Orang barat nggak bisa wow, sulit ngomong wow. Hawa nggak bisa, Eva gitu. Orang barat David, Daud gitu, Daud, Nabi Daud. Sehingga kata Allah, Nabi Daud diberikan kekuasaan penuh. Seluruh raja kerajaan dipimpin oleh seorang ulama namanya Nabi Daud. Wal hikmah, bukan saja kerajaan doang di tangan Daud, tapi juga kenabian. Sesudah matinya Nabi Samuel, begitu, maka kemudian Nabi itu Allah angkat Nabi Daud. Sebagaimana tadinya terpisah, Nabi Samuel, raja namanya Talut. Raja megang masyarakat, Samuel megang raja, yakni bagian nasihatin raja. Tapi semuanya kumpul pada satu orang, namanya Daud. Daud. Boleh kiai jadi presiden, nggak apa-apa. Begitu orang Nabi Daud aja jadi begitu, nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang oleh Allah dan nggak dikata nggak zuhud, enggak gitu. Yang penting benar, begitu, memimpinnya benar, begitu. Nggak boleh nggak benar. Ulama, bahkan Nabi nih jadi penguasa, boleh saja. Enggak, Nabi kok begitu. Jangan sampai kita kata kiai kok masih kayak begitu, masih nyalek juga. Enggak apa-apa, bagus begitu. Kalau orang Islam pada minggir dari kekuasaan, ujungnya akan dikuasai oleh orang zalim. Jangan kita berkata negatif. Kalau ada orang-orang pintar maju, dorong, kita harus dorong. Jangan kita halangi dari panggung politik. Akhirnya karena yang benar-benarnya diomelin nggak boleh nyalon, akhirnya yang mimpin orang nggak benar, dan itu kerugian bagi kita. Ini isyarat. Berbicara Quran boleh, begitu, orang-orang pintar kita untuk menjadi pemimpin supaya mengerti,
supaya memiliki kedaulatan penuh, begitu yang harus dimiliki. Itu begitu. Sampailah di tangan Nabi Dawudlah semuanya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walam yajtami' fi bani Israila al-mulku wan nubuwatu li ahadin qablahu illalah. Sebelum Nabi Daud tidak ada satupun yang bisa kumpul kekuasaan juga, kenabian juga di tangan satu orang. Enggak ada, mesti terpisah. Yang ngurusin negara lain, yang ngurusin agama lain. Sekarang di zaman Nabi Daud itulah kumpul negara juga, agama juga. Itu Nabi Daud. Hanya dari Nabi Daud inilah yang kemudian memiliki dua kepemimpinan, pemimpin agama dan pemimpin negara, adalah Nabi Daud alaihi salam. Bapaknya namanya Isa. Dulunya yang namanya raja dari satu suku, satu turunan tuh orang kita sebut belakangan suku Asbat. Satu suku dari Nabi Yakub nih, sukunya Yahuda. Yang disebut Yahudi itu adalah keluarga anak tertua dari Nabi Yakub, Yahuda gitu. Jadinya akhirnya agama keluarga Yahudi tersebut. Ini semuanya kumpullah kerajaan itu dan kenabian itu pada Nabi Daud yang sebelumnya satu suku ngurusin kenegaraan, satu suku ngurusin keagamaan. Bukan saja Nabi Daud, sampai di putranya, hasil perkawinan antara Nabi Daud dan anaknya Raja Talut. Keluarlah lahir Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman ini, Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Ini Sulaiman dua kayak abahnya. Wa warisa Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud apa? Dua-duanya. Nabi juga, raja juga. Bahkan Nabi Sulaiman lebih-lebih lagi kerajaannya Nabi Sulaiman dibanding daripada Nabi Daud alaihi salam. Ini nabi yang kumpul nih dua orang. Nabi juga, raja juga. Jadi nabi dan raja kumpul sama dia. Begitu. Bahkan bukan saja kerajaan dan kenabian, wa 'allamahu mimma yasha. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, berikan pengajaran kepada Nabi Daud apa yang Allah kehendaki. Banyak ilmu-ilmu. Biar kata ini nabi, kerja, punya usaha. Biar kata dia raja, punya usaha. Usaha. Enggak boleh kalau enggak punya usaha dia. Begitu. Harus punya usaha. Hendak menafikan daripada usaha. Apa kebisaan Nabi Daud? Dia bisa bikin baju perang. Jadi tangannya itu besi. Kalau dari tangan Nabi Daud udah nggak perlu apa-apa, udah kayak apa namanya, kayu aja, udah ditekuk-tekuk jadi aja. Ini tangannya luar biasa, tangan Nabi Daud. Ini mukjizat. Yang namanya besi udah kayak kayu aja, gitu. Tinggal dipotek-potek aja, udah jadi aja. Besi itu. Enggak pakai macam-macam. Ini tangannya tangan hebat. Begitu tangannya. Jadi besi kayak tangannya mengandung api. Jadi besi itu lunak aja. Gitu. Ini Allah berikan mukjizat Nabi Daud melembutkan. Melembutkan besi. Maka kalaulah anak kita keras perilakunya, doa. Duhai Allah, sebagaimana kau lembutkan besi,
pada Nabi Daud, lembutin juga anak saya nih, biar dengar nasihatnya. Doa, jangan enggak doa. Begitu Allahumma kama sakhartal hadida li Sayyidina Daud wa kama layyantal hadida li Sayyidina Daud ibni Isa alaihi salam layyan qalba waladi. Nurutin, lembutin hati anak, karena yang paling pegel tua sama orang tua anak, paling puyang urusannya orang tua tuh, puyang mumet anak. Begitu anak. Ini Nabi Daud diberikan ilmu oleh Allah. Di antara kerjaannya adalah pandai besi, di mana besi lembut, lunak, lembek di tangan Nabi Daud. Bisa dijahit, udah kayak bahan aja. Bisa dibolongin, enggak pakai dipantek-pantek pakai palu, enggak. Itu Nabi Daud tuh hebatnya. Begitu. Bukan saja itu, memahami bahasa burung, ngerti. Burung nih ngomong apa, dia paham. Begitu. Itu sampai bahasa-bahasa binatang faham. Bukan bisa ngomong kayak burung, bukan. Itu mah kayak begitu cicak rawa namanya. Bukan, tapi setiap burung ini artinya dia begini nih. Dia mengartikan. Sebagaimana diberi juga karomah Imam Ali bin Abi Thalib itu mengerti. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris para nabi. Imam Ali aja paham bahasa binatang. Ketika ditanya apa itu suara ayam jago pagi itu, kok, kan suara ayam jago pagi berkokok. Gitu. Kata Imam Ali itu bahasanya, kalau pakai bahasa manusia, ya ghafilan, kum, wahai orang yang lalai, tidur enak, bangun, ibadah, ayam jago. Itu begitu bahasanya. Tapi sekarang udah jarang dah. Ayam itu, burung masih banyak. Ini Nabi Daud faham. Wan namli, bahasa semut, dia ngobrol sama temennya, dia ngerti. Itu begitu ngerti bahasa-bahasa itu. Ini jago bahasa. Nabi Daud. Dan juga bagaimana menerapkan pengadilan, jago. Sampailah di anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu kalau menerapin pengadilan amat sangat luar biasa. Dituliskan itu kalau tidak khilaf di dalam kitab An-Nawadir oleh Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi. Bagaimana peradilan di zaman Nabi Sulaiman pasca Nabi Dawud wafat. Maka adalah dua perempuan rebutan anak, yang satu anaknya laki, yang satu perempuan. Dua bersalin ini ngelahirin, tapi dua-duanya rebutan anak laki. Gitu. Ada itu sekarang juga berita itu, bayi tertukar itu. Ini Nabi Sulaiman enggak repot, enggak pakai tes DNA, kepanjangan. Jadi kata si ibu A, ini anak gua yang laki. Kata si B, enggak, ini anak gua. Rebutan dua-duanya. Sampai maju di peradilan daripada Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Akhirnya Nabi Sulaiman begitu diputusin. Kata Nabi Sulaiman, kalau bakal cekcok juga ini dua ibu ini, baik. Bayi ini keputusan saya. Setelah mendengarkan data-data yang ada, maka bayi ini kita pancung aja belah dua. Kata Nabi Sulaiman, separuh buat ibu A, separuh buat ibu B. Potong dua. Ambil kampak. Maka diambil kampak. Kata ibu A bilang, wahai Nabi Sulaiman, jangan dikampakan. Kasih dia aja. Kasih dia. Begitu, kasih dia. Begitu, jangan. Begitu. Maka kemudian aman Nabi Sulaiman, ini ibu, anak nih punya engkau. Begitu.
bawa pulang. Yang ngatu protes, ndak bisa. Kata Nabi Sulaiman, yang namanya ibu nggak mau kalau anaknya dibunuh. Kalau ibu sementara mau, iya baik, sebagai bukti belah dua aja, lah bukan anaknya yang kayak begitu. Nabi Sulaiman saking tahunya kaifiyatul qada. Begitu juga hebatnya abahnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ma yata'allaqu bi masalihid dunya, urusan dunia yang lain. Tahu Nabi Daud hebat, bisa apa aja. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi nabi-nabi itu punya usaha. Nabi Adam bertani, Nabi Nuh tukang kayu, tukang ngampakin, macam-macam, tukang bikin kusen. Itu turunan Nabi Nuh, urusannya perkayuan. Yang nulis begitu, nulisnya demennya di medsos begitu. Ini Nabi Idris yang tukang nulis, percetakan, layout, ini semuanya art, arsitek. Ini semuanya ditulis itu dalam kitab Al-Barakah fi Sa'i wal Harakah oleh Imam Hubaisi itu, tentang pekerjaan-pekerjaan para nabi. Dan mengenal juga tentang lagu-lagu. Begitu. Ini lagu-lagu. Nabi Daud paham sama lagu-lagu. Ini lagunya ini. Ini lagunya ini. Mengenal. Dan memiliki kemerduan suara yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun daripada makhluknya Allah yang lain. Jadi suaranya merdunya dari hati. Ini merdu suaranya. Nabi Daud memiliki, biasanya qori-qori itu banyak hadiah Fatihah sama siapa? Nabi Daud. Biar Allah kasih sirnya Nabi Daud biasanya. Karena suaranya merdunya enggak ada tandingannya. Dulu ada kiai di Serang Ujung, Serang Barat, sampai giginya dicabutin sama gurunya. Sebablah kalau dia baca Quran, genteng goyang, saking asiknya dia. Ini bahaya, pada pingsan kalau dia baca Quran itu, saking merdunya. Akhirnya dia bingung karena orang banyak pingsan kalau baca Quran. Ada, belum lama lah itu meninggal, enggak diekspos. Kiai ini memiliki mizmar, suara merdu, laksana suara Nabi Daud. Ini Nabi Daud saking merdunya nih, Syekh Nawawi dongeng. Bila baca kitab Zabur, Nabi Daud tuh, binatang pada maranin, denger saking merdunya. Binatang, jangan orang. Gitu. Kalau yang dangdutan itu orang doang, nggak semua juga. Begitu, kayaknya enak nih, datang orang. Ini mau ampe binatang yang buas-buas, yang liar-liar. Kalau Nabi Daud baca kitab Zabur, maranin, merasa nikmat dengan dendangan daripada suara merdunya Nabi Allah Daud alaihi salam. Ampe dia punya pala, bisa diusap sama orang-orang. Ngumpul kalau Nabi Daud lagi baca Zabur, ampe binatang nurut saking pengen dengernya daripada kemerduan suaranya Nabi Daud. Burung yang lagi terbang berhenti, ada di kepala pada nutup, karena saking asiknya dengar bacaan daripada suara Nabi Daud. Mungkin istrinya bapak-bapak juga begitu, suaranya merdu kayak suara Nabi Daud. Lebih dari Nabi Daud, dikata bini saya kayak kaleng rombeng ini suaranya, berisik gitu. Itu enggak apa-apa, emang udah begitu dia. Adam ujungnya mim, Adam mingkem. Hawa ujungnya alif, alif bengkok, Hawa mangap. Kalau bininya mangap, udah biasa. Emang dia dari Hawa, sabar aja. Dan kita dari Adam, diem aja, iya aja. Lihat tuh jagoan-jagoan yang hebat tuh. Hebat tuh jagoan. Itu di luar doang, di rumah merengket.
Merengkat ya, itu begitu dah kira-kira bahasa yang kita dengar tuh. Kayak begitu. Ini suara Nabi Daud sampai burung yang terbang jadi ada di kepala sehingga laksana atap. Karena pengen dekatnya dengan Nabi Daud. Air yang mengalir aja jadi diam, membeku. Kalau sudah Nabi Daud membaca kitab suci, saking merdunya, enak didengar, enak. Kalau bahasa kita orang kayak gahang kainjak gitu, enak, memiliki suara yang sangat luar biasa. Sampai angin pun jadi hening, diam kalau udah Nabi Daud baca, angin begitu. Saking merdunya dengan kebeningan hati yang ada pada Nabi Allah Daud alaihi salam. Inilah kehebatan daripada Nabi Daud. Allah berikan seperti itu, memimpin negara dan memimpin agama, dua-duanya di tangan satu orang. Sampailah pada putranya Nabi Sulaiman bin Daud. Di zaman Nabi Sulaiman inilah arah kiblat yang tadinya ngadap Ka'bah dari zaman Nabi Daud berubah, minta sama Allah supaya arah kiblatnya ngadap Baitul Maqdis. Maka arah kiblat kaum muslimin sejak zaman Nabi Sulaiman ngadap apa? Baitul Maqdis, Palestina. Sahra ngadep terus saja Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 17 bulan. 17 bulan Nabi ngadep Baitul Maqdis. Baru setelah 17 bulan Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatarah, suruh palingkan wajahnya ke arah Ka'bah lagi sampai kiamat. Itu begitu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Kata Allah, andailah sekiranya tidak ada pencegahan Allah pada manusia, sebagian dari sebagian yang lain yang zalim, bumi udah rusak. Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kerusakan bumi dengan dimunculkan orang yang kuat seperti Talut, bisa membasmi daripada Jalut, yang akhirnya Talut dibantu oleh Nabi Daud alaihi salam. Begitu. Inilah makna walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Apa tafsirnya? Kata Imam Ibnu Abbas, mufassir besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat ini, andai sekiranya Allah tidak cegah dengan bala tentara kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang musyrik, niscaya orang musyrik merajalela menguasai daripada bumi. Sehingga kalau sudah orang-orang zalim menguasai, faqatalu al-mu'minin, orang-orang mukmin dibunuh. Bisa saja bukan dibunuh itu maknanya dua. Dibunuh itu dipenggal lehernya, bisa juga dibunuh itu dibunuh kebebasannya, ngomong tidak bisa, hak politiknya dicabut namanya. Itu dibunuh dengan begitu, enggak bisa dia. Wa kharabul masajid, masjidnya pada dihancurin. Dihancurin itu dua, bisa saja masjidnya jadi robohin. Dua, bisa juga dicurigai. Kudu didata dulu siapa yang mau khutbah, siapa yang mau ceramah ini. Jangan sampai terindikasi radikal begitu. Padahal dia nasihat. Itu begitu, kudu dikasih sertifikat dan seterusnya. Itu begitu. Kalaulah tidak ada kaum muslimin, bala tentara yang berani,
niscaya orang-orang musyrik itu akan menguasai. Maka kita jadi mukmin kudu bisa menguasai. Orang-orang benar kudu tampil, kudu belajar begitu tentang segala sesuatu. Alat yang ada seperti media sosial, apa ke namanya? Kalaulah muslim tidak mau nulis yang baik-baik, pasti bakal orang jahat yang nulis yang tidak-tidak. Kita nggak bisa, kita aja terus nulis yang bagus-bagus. Itu kayak begitu. Ada tafsir yang kedua, andailah Allah tidak cegah dengan orang mukmin, orang-orang baik dari kejahatan orang-orang kafir dan orang-orang diktator, niscaya bumi akan menjadi rusak dengan apa yang ada. Akan tetapi Allah Maha Baik. Dengan orang mukmin dicegahlah daripada perilaku jahat orang kafir. Dengan orang saleh akan dicegah daripada perilaku jahat daripada orang-orang diktator. Sampai dalam satu hadis Imam Ahmad bin Hanbal riwayatkan di dalam musnadnya daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranihil bala." Allah hindarkan 100 orang sekeliling daripada orang soleh, 100 orang yang tadinya kudu ditimpa bala gara-gara ngelihat dia, Allah hindarkan daripada bala dan mala petaka lantaran memandang daripada hambanya yang soleh. Ini makna walaula daf'ullahin nasa ba'dahu bi ba'din la fasadatil ardu. Beruntung kalau ada orang yang rajin ke masjid, rajin ke ini, itu mencegah daripada turunnya malapetaka. Dagang kita enggak jadi rugi lantaran orang pada mau ibadah, lantaran orang pada mau ngaji, mau zikir. Itu bagus. Bukan saja menghindarkan dirinya yang zikir, tapi sekelilingnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi. Bahkan kata Rasulullah 100 ahli bait, 100 rumah daripada dipakai zikir, itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan itu. Ini makna, bahkan Nabi bilang, kemudian mendalili Nabi, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memberikan anugerah kepada semua anak. Hakikatnya Allah yang memberikan hindaran itu, tapi berkat wasilah daripada orang soleh. Orang soleh itu begitu, satu keberuntungan. Kadang orang soleh udah wafat aja bisa menjaga daripada lingkungan-lingkungan yang ada. Itu udah wafat, bagaimana kalaulah orang soleh itu masih hidup? Tilka ayatullah. Nih cerita-cerita yang udah kelewat. Yang terakhir cerita Talut dan Jalut, sampailah Nabi Daud. Cerita-cerita ini daripada umat yang dahulu merupakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah yang diturunkan untuk kita baca. Natluha alaik, kami bacakan, kata Allah, kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa cerita tentang umat dahulu, Nabi Musa, Nabi ini, Nabi Ibrahim dengan Namrud dan seterusnya. Dari mana ini? Ini Nabi Muhammad tahu ini segalanya, ini apa aja tahu ini. Ini merupakan sebuah kebenaran pada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibacakan mereka yakin apa yang ada, karena sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Padahal Rasulullah tidak sekolah, pada Rasulullah tidak ke perpustakaan, Rasulullah tidak datang kepada seorang guru, tapi Rasulullah bisa dongeng seluruhnya kisah-kisah daripada nabi-nabi terdahulu. Ini dari mana
Kalau bukan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ujungnya wa innaka laminal mursalin. Benar-benar engkau wahai Nabi Muhammad termasuk Rasul utusan Allah. Nabi Muhammad. Begitu. Dari mana? Satu bukti bisa runut menceritakan peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi. Tidak ada yang meleset. Kalau sesekali mungkin kebetulan. Tapi kalau semuanya itu runut, ini bukan kebetulan. Ini karena dapat wahyu dari Allah. Karena memang Nabi sebagai Rasul akhir zaman yang diutusnya untuk bukan saja manusia, tapi bangsa jin juga diutus semuanya. Dengan syahadat, bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang masa lampau, padahal tidak pernah membaca buku karena Nabi ummi. Kalau baca buku Nabi wajar aja dia pergi ke perpustakaan. Padahal Nabi enggak berguru, begitu. Padahal Nabi enggak ada guru yang dia datangin lalu didongengin begini-begini, enggak ada. Tapi Nabi semuanya tahu runut menceritakan kisah-kisah itu sebagai bukti dan dalil bahwa benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Tuh hebatnya Nabi bisa mendongengkan apa saja, dan inilah mukjizat abadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kita bisa menikmatinya. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhidnya, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizatnya Rasulullah itu banyak, cakep-cakep, diantaranya yang terbesar dan masih bisa dinikmati oleh kita adalah mu'jizat Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Kita harus balik sama Al-Quran, syarat dengan cerita, dan cerita ini dalam Al-Quran bukan sekedar dongeng doang, tapi penuh makna. Akan terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti itu, dan akan terjadi juga orang yang seperti itu yang akan menegakkan daripada hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga akrab dengan Quran, keluarga kita akrab dengan Al-Quran, anak keturunan kita menjadi generasi-generasi Qurani, lingkungan-lingkungan kita menjadi lingkungan yang Qurani, intim dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan sehingga kita semua mendapat syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Udah datang. Baik, segini. Tidak ada tanya jawab, tidak usah. Doa dulu. Ayo baik, doa dulu.